saat ini ya, kalau kita melihat perkembangan dari abad ke abad ya, ada 1.700 tahun kira-kira dari Konsil Nicea tentang masa Prapaskah ini ya. Perkembangan yang luar biasa terjadi dan saat ini kita masuk bagaimana dengan Prapaskah pada era digital. Nah, oleh karena itu ya, Sabda ingin mengadakan dan Sabda mengadakan program Badeno Paskah. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda, baik yang sudah bergabung lewat Zoom maupun yang saat ini juga tengah mengikuti lewat YouTube Sabda Alkitab, baik yang secara live pada pagi hari ini maupun yang mungkin yang saat ini sedang mengikuti siaran tundanya. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama-sama dan hari ini kita akan belajar dan menyimak satu pemaparan yang sangat penting untuk kita mempunyai satu kesadaran ya untuk melakukan disiplin mempersiapkan Paskah atau disiplin masa Prapaskah dengan cara yang relevan, cara yang sistematis dan cara yang multimedia, dan tentu saja ini sesuai ya dengan era digital pada saat ini. Ya, oleh karena itu ya Lembaga Sabda ingin memperkenalkan dan menyampaikan satu program dari Sabda ya, yaitu Badeno Paskah. Saya persilahkan kepada teman saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, seperti yang informasi yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian dapatkan ya, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti presentasi tentang Badeno Paskah yang saat itu kami menginformasikan bahwa dengan Badeno Paskah ini kita akan belajar bersama satu metode PA Paskah yang multimedia dan sistematis dengan baca, dengar, dan nonton Alkitab. Saya yakin ya Bapak Ibu Saudara sekalian juga mungkin ada yang ini bukan Badeno, itu bukan sesuatu yang baru, karena di sini saya lihat ada beberapa peserta dari WAG Badeno seperti Pak Evandri, halo Pak ya, yang setia juga mengikuti PA Badeno Paskah di WAG Badeno, lalu juga ada beberapa rekan lain ya, bersyukur sudah mengikuti dengan baik, dan saat ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana dengan Badeno ini kita bisa melakukan disiplin masa Prapaskah untuk menghayati dan mempersiapkan hati kita dalam masa sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saya akan membagi presentasi ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada sekilas tentang Badeno. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar tentang Badeno, dan juga menyegarkan lagi ingatan rekan-rekan yang sudah tahu. Lalu ada secara khusus kita akan bahas tentang Badeno Paskah, dan saya tidak akan menutup presentasi ini, tetapi saya akan mengajak kita semua untuk ayo mulai ya. Untuk hari ini kita melakukan disiplin masa Prapaskah dengan Badeno Paskah. Ya, sebagai pendahuluan saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti mungkin bisa ditulis saja di live chat ya. Bagaimana persiapan diri Anda untuk Paskah ya pada tahun ini? Apakah sudah siap atau bagaimana nih? Ya, mungkin bisa ditulis ya, belum sudah siap atau sedang memikirkan ya, atau apakah mungkin di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini ada yang mulai memasuki masa Prapaskah, biasanya dimulai dengan, dan hari ini tepat ya, akan ada kebaktian Rabu Abu di beberapa gereja. Apakah di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian mengadakan? Ya, hari ini Rabu Abu, apakah ada? Nih. Oke, Pak Taru akan lihat sikon dulu mau online atau onsite. Siap Pak ya. Pak Andi belum siap. Ya, harap setelah ini kita siap ya Pak. Pak Belman dengan mantap bilang sudah siap. Ya, ini Pak Evandri baru siap-siap. Ya, bersyukur ya karena ada satu tradisi di gereja ya, beberapa gereja lakukan yaitu masa persiapan Prapaskah, dan hari ini beberapa gereja melakukan kebaktian Rabu Abu untuk mulai mempersiapkan diri mereka memasuki masa Prapaskah. Dan saat ini Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mulai memikirkan mengapa kita harus mempersiapkan masa Prapaskah ini ya. Dalam slide selanjutnya saya ingin memaparkan ya. Ketika saya menanyakan ya tentang bagaimana persiapan diri Anda untuk Paskah, ada 3 pertanyaan besar yang muncul gitu ya. Apakah kita siap? Apakah kita berani? Apakah kita mau memberikan waktu untuk kita melakukan komitmen disiplin persiapan Paskah atau masa Prapaskah? Kenapa saya memberikan 3 pertanyaan yang harusnya kita bisa jadikan ini sebagai refleksi ya? Ya, karena kesibukan zaman ini, walaupun sekarang banyak yang online, justru itu semakin membuat kehidupan kita menjadi 24 jam ya, tidak berhenti. Itu bisa membuat kita itu
menjadi tidak siap, tidak berani, dan tidak mau memberikan waktu untuk mempunyai waktu untuk melakukan disiplin persiapan Paskah. Ditambah lagi ada yang namanya teror COVID, ya. Kemana-mana kita takut, mau bikin program apa, kita mikirin kita mikirin ini nanti perkembangan COVID-nya bagaimana, atau ini membuat kita menjadi gelisah, menjadi galau, sehingga kita fokus kepada keadaan atau kondisi yang terjadi saat ini. Itu yang membuat kita nggak siap, membuat kita nggak berani, bahkan kita nggak mau memberikan waktu. Atau kesibukan sehari-hari untuk kita mencari kebutuhan hidup kita, fokus kepada mencari nafkah, ya, sehingga kita banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya untuk mempersiapkan Paskah kita juga perlu melakukan satu disiplin prapaskah, dan banyak alasan lain yang mungkin saya nggak bisa sebutkan di sini ya. Semua punya alasan lain-lain kenapa kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita siap, apakah kita berani, dan apakah kita mau memberikan waktu kita untuk berkomitmen disiplin untuk melakukan persiapan prapaskah ini. Ya. Biasanya ya, dalam tradisi gereja, disiplin masa prapaskah itu biasanya disebut dengan Lent, ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian ini yang tidak asing dengan istilah Lent ini, atau sudah biasa melakukan masa prapaskah, karena di gereja itu juga mengadakan, dan ini biasa berlangsung selama 40 hari. Ada satu infografis yang tidak akan saya jelaskan ya mengenai Lent ini ya. Jadi itu ada waktunya sekitar 40 hari. Ya, kita bisa lihat di slide selanjutnya beberapa penjelasan mengenai masa prapaskah ini. Mengapa Yasana Bega Sabda ingin mengambil momen masa prapaskah ini ya sebagai masa-masa kita untuk mempersiapkan disiplin kita untuk mempersiapkan Paskah ya. Lent ini sendiri adalah masa disiplin prapaskah yang sudah diterapkan di beberapa gereja ya, dan dilakukan selama 40 hari. Dan biasanya ya saat ini itu dilakukan sekitar 7 minggu. Ada gereja yang gereja rata-rata memulai dari mulai Rabu Abu, yaitu tahun 2022 ini adalah hari ini ya, sampai Kamis Putih atau Sabtu Suci ya, atau Sabtu Sunyi. Ada juga mengatakan Sabtu Sunyi gitu ya. Nah, itu tergantung dari kebijakan atau tradisi dari gereja masing-masing. Dan biasanya pada masa Lent ini atau masa prapaskah ini selama 40 hari ada 3 hal utama yang dilakukan, yaitu berpuasa atau berpantang selama 40 hari, berdoa secara khusus selama 40 hari ya, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberi. Ya, gereja-gereja melakukan kegiatan ini ya, bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Dan memang masa prapaskah ini diresmikan setelah Konsili Nisea pada tahun 325, dan perkembangannya terjadi begitu cepat, dan pada perkembangan itu beberapa bapak gereja melihat ada penyimpangan yang luar biasa dari masa prapaskah atau masa Lent ini ya, karena ini menjadi menggantikan penebusan Kristus dengan pengorbanan atau perbuatan kita. Dan inilah yang membuat membuat kita perlu berhati-hati ya, karena Lent itu bukan untuk kita melakukan perbuatan, untuk kita berkorban ya seperti Kristus, tetapi masa Lent ini adalah untuk kita berfokus ya, melakukan disiplin rohani, berfokus kepada Kristus, merenungkan kebutuhan akan salibnya, dan yang paling penting adalah mempersiapkan hati kita untuk Paskah. Ya. Saat ini ya, kalau kita melihat perkembangan dari abad ke abad ya, ada 1.700 tahun kira-kira dari Konsili Nisea tentang masa prapaskah ini ya. Perkembangan yang luar biasa terjadi, dan saat ini kita masuk bagaimana dengan prapaskah pada era digital. Nah, oleh karena itu, ya, Sabda ingin mengadakan, dan Sabda mengadakan program Badeno Paskah yang akan mengajak kita semua, gereja, umat Tuhan, ya, generasi digital, generasi saat ini untuk melakukan disiplin prapaskah pada era digital, melakukan disiplin rohani dengan melakukan PA Paskah yang multimedia dan sistematis. Ya, dan saya bersyukur sekali ya, dan kami juga bersyukur karena beberapa rekan kami lihat juga sudah tahu tentang Badeno ya, sudah banyak yang mengikuti, memakai bahan-bahan dari Badeno ini untuk melakukan PA baik di gereja mereka maupun secara pribadi. Nah, untuk menyegarkan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang apa itu Badeno, atau mungkin ada yang belum kenal tentang Badeno, kita akan lihat dulu sekilas tentang Badeno. Nah, Badeno ini sendiri ini ya, itu merupakan singkatan. Ya, ba itu baca, ya, lalu d itu dengar, ya, lalu no itu nonton,
Ya, jadi baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian nanti bisa mengaksesnya masuk ke badeno.sabda.org. Nah, tapi ini baru kepanjangannya. Nah, apa sih sebenarnya Badeno itu sendiri? Ya, Badeno ini sendiri adalah gerakan ya untuk mengajak masyarakat Kristen Indonesia melakukan interaksi dengan Alkitab ala abad ke-21. Ya, kami menyediakan rencana multimedia baca Alkitab. Bukan hanya rencana multimedia baca Alkitab, tetapi rencana multimedia untuk belajar Alkitab dengan cara yang relevan dengan era digital ini, sehingga bisa lebih fun dan pasti lebih mendalam dan tetap bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Dan visi Badeno ini sendiri adalah mengajak ya generasi ini, mengajak abad ini ya, semua gereja pada abad ini untuk back to the Bible, kembali kepada Alkitab, untuk memiliki disiplin berinteraksi dengan Alkitab secara multimedia, sistematis dan relevan dengan abad ini. Ya, kita gunakan cara-cara yang segar, ya, memanfaatkan teknologi yang telah Tuhan berikan. Dan misi Badeno intinya ada 3, ya. Tadi sudah saya sebutkan berkali-kali, ada sistematis, ada rencana baca Alkitab setiap hari, ya, dan ini akan membawa kita memiliki disiplin rohani karena ini sistematis dilakukan setiap hari, ya. Lalu ada multimedia, kita bisa membaca Alkitab secara multi indera melalui berbagai platform, ya, ada teks, audio dan visual, sehingga relevan sekali untuk era digital ini. Dan yang terpenting adalah dengan Badeno ini kita bisa melakukan baca Alkitab ataupun belajar Alkitab bersama-sama dalam berbagai platform dan komunitas bersama. Ya, dari visi dan misi Badeno ini, ya, Yayasan Lembaga Sabda memiliki satu tujuan yang sangat penting, yaitu ya bahwa dengan kita kembali kepada Alkitab, kita memiliki rencana baca Alkitab setiap hari, ya kita akan mempunyai keteraturan dalam membaca firman Tuhan dan kebiasaan untuk mencintai firman-Nya, sehingga itu akan menghasilkan satu disiplin rohani, dan disiplin rohani itu akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani, ya, sehingga kita bisa menjadi jemaat Tuhan pada era digital ini, ya, yang terus bertumbuh di tengah-tengah dahsyatnya, di tengah-tengah cepatnya perkembangan digital. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengakses situs Badeno tadi seperti yang sudah saya katakan di badeno.sabda.org. Ya, sekali lagi ya, kami mempunyai slogan ya, Badeno, interaksi dengan Alkitab ala abad ke-21, ya. Ini juga adalah revolusi baca Alkitab, bukan sekadar program, tapi ini adalah revolusi cara kita membaca Alkitab, ya. Lalu ini juga adalah rencana multimedia baca Alkitab. Ya, sangat-sangat relevan dengan abad ke-21, abad yang digital, abad yang multimedia dan connected. Ya. Oke, jadi silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kenal lebih lanjut tentang Badeno, baca dengar nonton Alkitab ini, ya. Silahkan masuk ke situs badeno.sabda.org. Nah, selanjutnya ini adalah poin yang penting dan yang paling utama dari presentasi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Badeno Paskah. Ya, apa sih Badeno Paskah itu? Apa sih perbedaannya dengan Badeno-Badeno yang seperti biasanya? Ya, sebagai informasi ya, sebelum kami melakukan Badeno Paskah, Yayasan Lembaga Sabda melakukan Badeno Paskah, kami bersyukur karena tahun 2021 kemarin, ya, satu kantor ya, itu kami adakan PA ya, PA untuk Badeno Paskah selama 1 tahun ya. Jadi bersyukur dengan jadwal ini ya, kami bisa menyelesaikan perjanjian baru bersama-sama dengan seluruh staf Sabda dan juga peserta dari WAG Badeno ya di perjanjian baru, dan tahun ini masuk ke dalam perjanjian lama ya, sangat bersyukur untuk itu. Nah, kami melihat satu keberhasilan yang luar biasa di mana dengan Badeno ini bisa membangun disiplin yang begitu luar biasa untuk belajar firman Tuhan, apalagi kalau dilakukan bersama-sama, sehingga kami membuat Badeno Paskah, yaitu program 7 minggu disiplin Prapaskah dengan PA Paskah yang multimedia dan sistematis, yang kita mulai dari Rabu Abu, yaitu mulai hari ini sampai dengan kebangkitan Yesus, atau kita sebut dengan kebaktian dengan hari Paskah. Plus ya, kami juga menyertakan ya 1 minggu pembacaan untuk menyambut kelahiran gereja dari Kisah Para Rasul. Nanti kita akan lihat detailnya ya. Nah, itu adalah sekilas tentang Badeno Paskah. Lalu mengapa sih kami sangat rindu supaya jemaat Tuhan ya, anak-anak muda generasi ini bisa mengenal Badeno Paskah? Ya, yang pertama, mari kita kembali melihat tentang tradisi gereja. Ya, satu kebiasaan yang sangat baik, dasar yang sangat baik dari bapak-bapak gereja, bahwa ketika kita sedang mempersiapkan Paskah, kita perlu melakukan disiplin ya untuk menghayati
ya untuk mempersiapkan hati kita akan karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan ini ya. Jadi kami ingin mengambil ya semangat dari disiplin persiapan Paskah yang sudah dilakukan gereja selama berabad-abad ini, dan tentu saja akan kita sesuaikan dengan pada era digital ini. Lalu kami juga sangat rindu ya, setiap mereka yang mengikuti Badeno Paskah ini bisa memiliki disiplin rohani untuk membangun biblical habit. Salah satu ini tema utama besar dari Yayasan Lembaga Sabda pada tahun ini adalah biblical habit. Sehingga Badeno Paskah ini juga merupakan program dari kami supaya semua yang menggunakan program-program dari Sabda maupun gereja ya bisa memiliki biblical habit, memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk membangun kehidupan yang berlandaskan kepada firman Tuhan yang sangat kuat ya. Lalu Badeno Paskah ini juga sebagai salah satu cara untuk Bible intake. Bible intake mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ada yang pernah ikut ya, presentasi tentang makan Alkitab ya, salah satu cara untuk disiplin ya, belajar firman Tuhan ya. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan Bible intake untuk persiapan Paskah. Jadi persiapan Paskah yang fokus kepada firman Tuhan. Ya, sehingga dengan Badeno Paskah ini diharapkan kita bisa punya persiapan Paskah yang relevan dengan era digital ini dan Alkitabiah. Karena apa? Karena ini dapat menjadi PA Paskah yang multimedia dan juga sistematis, sudah disertai dengan jadwal ya, dengan tema yang kami siapkan untuk menolong penggunanya, untuk menolong kita semua bisa mengalami ya makna Paskah yang sesungguhnya, dan yang paling penting ini dirancang, didesain untuk kita bisa lakukan bersama-sama supaya kita bisa bertumbuh bersama dan bisa lebih bertanggung jawab lagi ketika kita melakukan disiplin. Kalau hanya sendiri kan kayaknya kurang semangat ya. Nah, kalau sama-sama biasanya lebih semangat karena ada yang mengingatkan, ada yang mendorong gitu ya, dan kita bisa maju bersama-sama. Ya. Ada tema-tema penting dalam Badeno Paskah yang ingin kami tekankan dalam jadwal yang sudah kami buat. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana jadwalnya. Dalam minggu pertama, atau saya bisa mengatakan ini minggu 1,5 gitu ya, kita akan melihat ya dasar atau nubuatan dan Mazmur Mesianik tentang Paskah ya, dari PL dan dari Mazmur. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian masuk ke dalam badeno.sabda.org/paskah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian akan langsung mendapatkan Keluaran 12 ya, Keluaran 12 di situ akan dan ini sudah kami mulai juga sama-sama hari ini di Sabda. Hari ini kami mulai dengan Badeno Paskah dari Keluaran 12. Ini memperkenalkan bagaimana Paskah ya yang dilakukan awalnya dalam dalam orang Israel yang membawa mereka keluar untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan di situ dengan detail sekali Tuhan berikan cara-caranya supaya mereka bisa keluar ya dan diselamatkan Tuhan dari perbudakan Mesir. Ya, lalu ada Kejadian 22 nanti ya berikutnya. Lalu juga di minggu berikutnya ya, minggu depan ini akan ada dari Mazmur, ya ini Mazmur Mesianik ya. Bagaimana dalam Mazmur-mazmurnya Raja Daud tidak hanya mengungkapkan puji-pujiannya, tetapi dia juga sedang bernubuat tentang kedatangan Mesias ya, yang akan menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya makanya Raja Daud juga bukan disebut dia hanya sebagai seorang raja, tetapi juga ada yang mengatakan dia juga adalah seorang nabi, karena dia bernubuat lewat puji-pujiannya. Lalu pada minggu kedua ya kita akan mulai masuk ke dalam cerita-cerita Injil tentang awal minggu terakhir atau awal minggu sengsara ya Kristus di dunia ini, yang dimulai dari peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem disambut sebagai raja. Ini merupakan salah satu dari kisahnya ya, dari Yohanes 12, Markus 11, Lukas 19 dan Lukas 20 sampai Lukas 21. Lalu di minggu ketiga ya ini adalah minggu terakhir Yesus yang secara fokus kita akan lihat kisahnya dari Matius. Lalu berikutnya dalam minggu keempat kita sudah mulai masuk ya, kita sudah mulai masuk ke dalam masa-masa sengsara. Ini di minggu keempat ada peristiwa perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya dan juga doa Yesus ya, itu kita bisa belajar secara fokus selama 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Ya, jadwal Badeno itu Senin sampai dengan Jumat dari Yohanes 13 sampai Yohanes yang ke-17. Lalu pada minggu kelima kita akan mulai masuk dalam tema besar tentang penangkapan Yesus dan pengadilan Yesus yang dilihat dari kacamata 4 Injil dari Markus, Matius, Lukas dan Yohanes. Lalu dalam minggu ke-6 kita akan masuk ke dalam peristiwa penyaliban dan kematian Yesus
ya, yaitu Jumat Agung yang juga kita lihat dari kacamata 4 Injil ya, dari Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam minggu berikutnya ya. Sebentar. Ya. Kita akan masuk ke dalam minggu berikutnya ya, yaitu hari Paskah. Ya, kita akan melihat bagaimana kebangkitan Kristus dalam 4 Injil ya, dari Markus sampai dengan Yohanes 20 sampai 21, dan juga ada bonus ya, ada bonusnya ini ya, yaitu tentang kelahiran gereja. Kita akan lihat dari kisah para rasul ya, bagaimana peristiwa, bagaimana Tuhan sendiri yang mempersiapkan kelahiran gereja melalui para rasul setelah dia naik ke surga. Ya, itu tema besar ya, tema besar dari Badeno Paskah ya, di badeno.sabda.org Paskah yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikuti ya, secara teratur setiap hari ya, secara teratur setiap hari dari Senin sampai Jumat ya, untuk kita melakukan disiplin yang alkitabiah untuk mempersiapkan hati kita untuk Prapaskah ini ya. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ikut Badeno Paskah? Ini ya, caranya gampang banget Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Silahkan bisa masuk ke dalam situs badeno.sabda.org tadi /Paskah ya. Kalau mau langsung masuk ke badeno.sabda.org juga bisa, karena di dalam itu di bagian depan kami sudah langsung taruh Badeno Paskah, bisa langsung klik di situ. Nah, saat ini defaultnya ya, ketika kita masuk ke badeno.sabda.org /Paskah akan muncul jadwal atau pasal untuk hari ini ya. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara sekalian masuk ke situs Badeno bagian Paskah ya, nggak usah perlu repot-repot cari jadwal, karena defaultnya akan langsung muncul jadwal untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung membaca teks satu pasal, itu bahkan tidak hanya satu versi tetapi berbagai versi, bisa dengar Alkitab audio, bisa menonton video Alkitab ya, dan juga bisa melakukan berbagai melakukan studi Alkitab yang multimedia dengan bahan-bahan studi atau bahan-bahan yang plus dari Badeno Paskah. Lalu juga bagaimana sih kita bisa mendapatkan jadwal Badeno Paskah ya? Saya nggak mau lihat untuk hari itu aja, saya mau lihat jadwalnya secara keseluruhan nih. Katanya 40 hari, pengen ngerti beneran nih 40 hari, mulai dari bulan Maret sampai bulan April. Nah, silahkan nanti bisa masuk ke dalam badeno.sabda.org /plan, atau nanti bisa lihat ya, di sini ada bagian rencana gini ya. Ada bagian rencana yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa klik, dan defaultnya saat ini adalah Badeno Paskah. Akan muncul seperti yang saya tampilkan di sini ya, 40 hari Badeno Paskah, dan silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa klik ayat sesuai jadwalnya. Kalau hari ini tanggal 2 Maret ya bisa diklik tanggal 2 Maret, atau nanti misalnya saya kok kelewatan ya, saya pengen pengen klik tanggal yang lain ya, silahkan nanti bisa masuk ke sini. Dan nanti seperti biasa akan muncul lengkap ya untuk teks, audio, dan video dari pasal tersebut. Dan untuk studi lebih lanjut nanti bisa membuka bagian Badeno Studi ya. Nah, ya ini secara ringkas ya, Badeno Paskah ini ya, tampilan lebih besar ya. Tampilan lebih besarnya jadwal Badeno Paskahnya dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 29 April. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti ini hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kenapa Senin sampai Jumat? Ya, karena ini adalah satu keistimewaan Badeno. Ketika hari Sabtu dan hari Minggu itu kita fokus untuk persiapan pelayanan yang pertama, tapi yang terpenting adalah siapa tahu di tengah-tengah minggu itu ada yang bolong pembacaan kita gitu ya. Tidak usah berkecil hati karena merasa tidak disiplin, kita bisa menggunakan hari Sabtu atau hari Minggu untuk mengejar ketertinggalan kita. Atau hari Sabtu dan Minggu itu kita bisa pakai untuk lebih lagi merefleksikan semua pelajaran berkat yang telah Tuhan berikan dari PA kita dari hari Senin sampai hari Jumat, sekaligus untuk memastikan aplikasi atau penerapan dari PA yang sudah kita lakukan ya. Dan yang paling penting memang hari Minggu juga kita lakukan untuk bersekutu dan beribadah bersama jemaat Tuhan. Ya, ini jadwal Badeno Paskah. Ya, secara ini ya, nanti kita akan ada demo sendiri sih sebenarnya ya. Tapi secara singkat saja untuk bagian baca, ini saya pilih dari Yohanes 12 ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan kita pelajari nanti tanggal 14 Maret. Jadi begitu kita klik bagian baca, nanti akan muncul teks Alkitabnya, bahkan kita bisa memilih versi. Lalu setelah itu di bagian dengar, nanti akan langsung muncul fitur untuk kita bisa mendengarkan langsung audio Alkitab dari Alkitab Suara, bahkan dari beberapa Alkitab
bahasa versi-versi yang lain juga ada. Lalu di bagian nonton kita juga bisa memilih ya, di Yohanes 12 ayat 1 sampai 50 ini karena itu ada 3 perikop sehingga pembacaannya dibagi menjadi 3 perikop ya. Untuk videonya kita bagi menjadi 3 perikop. Itu ada kita bisa lihat pembagiannya. Nah, tidak hanya baca, dengar, nonton, kita tidak hanya sekedar membaca, kita juga bisa menikmati Badeno Plus, yaitu untuk mengajak kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang hasil Badeno kita hari itu. Yang pertama ada Badeno Studi. Ya, dengan Badeno Studi ini kita bisa melihat kamus-kamus ya, kata-kata penting yang ada di dalam ayat yang pasal yang hari itu kita pelajari. Lalu juga kita juga bisa belajar secara visual dari komik ya, ada beberapa pilihan komik Alkitab yang kami siapkan juga karena kita bisa melihat tafsiran visual juga ya dari komik ini. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ikut studi berkomik Alkitab 2 minggu yang lalu ya kayaknya ya. Ini bisa melihat ya, minggu lalu kayaknya ya, bisa melihat bagaimana dengan komik kita bisa melakukan studi Alkitab yang lebih mendalam. Lalu ada bonusnya. Bonusnya di sini ada gambar-gambar yang sehubungan ya, nanti bisa diklik di bagian ini yang bahasa Inggris ini ya, Up to Jerusalem ya, The Donkey gitu ya. Itu semua gambar-gambar, ilustrasi-ilustrasi yang berhubungan dengan ayat atau pasal yang sehari itu menjadi jadwal bacaan kita. Ada juga kidung-kidung ya, sebagaimana kita bisa lebih mempersiapkan diri kita lagi untuk mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Lalu ada bonus juga untuk Badeno Suku. Ya, untuk Badeno Suku ini kita bisa pilih bahasa ibu atau bahasa daerah mana yang ingin kita gunakan untuk kita bisa mendengarkan audionya. Lalu kalau mau baca teksnya dalam berbagai bahasa suku atau bahasa lainnya juga bisa masuk ke dalam, sudah disediakan link-link untuk masuk ke dalam Alkitab Mobi. Dan ini adalah berikutnya ini adalah satu kesukaan saya dengan Badeno Paskah ini adalah karena kami mengajak supaya Badeno Paskah ini dilakukan bersama-sama. Inilah semangatnya, inilah gerakannya, ya, supaya kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa saling berelasi, ya. Dan saat ini kami juga menyediakan satu tempat khusus untuk membagikan hasil PA atau Badeno Paskah ini dalam Facebook grup Alkitab setiap hari, ya. Nanti akan saya informasikan lebih lagi. Nah, bagaimana kita bisa melakukan PA dengan Badeno Paskah? Ada 4 langkah sederhana ya yang sangat penting supaya kita bisa mengingat pelajaran kita hari itu adalah kita dengan mencatat ya. Mencatat atau menulis bisa pakai tangan dengan ballpoint dengan kertas atau bisa diketik ya, disimpan di HP atau di notebook atau di komputer kita dengan pola 4 langkah sederhana. Ya, ini menjadi ciri khas dari Badeno juga dan ini selalu kami lakukan setiap hari dengan teman-teman di WAG Badeno PB maupun PL ya. Jadi baca, dengar, nonton pasal hari itu dan buatlah jurnalnya. Misalnya hari ini Keluaran 12 ya, bisa ditulis ya jurnalnya dari Keluaran 12. Lalu pilih ayat atau ayat-ayat yang paling berkesan atau ayat yang paling berbicara ke hati saya, ke hati kita hari itu. Ya. Lalu berikan alasannya, kenapa ayat tersebut berkesan sekali atau kenapa ayat tersebut berbicara dengan kuat ya sampai menyentuh hati saya gitu ya di bagian alasan. Dan karena ini adalah Badeno Paskah ya, bagaimana ayat itu sangat bisa menolong kita untuk lebih memahami atau menghayati Paskah. Gitu ya. Karena ini adalah Badeno Paskah, kita disiplin untuk mempersiapkan masa-masa Prapaskah maupun nanti dalam merayakan Paskah gitu ya. Lalu responsnya ya, kalau kita sudah membaca, sudah belajar, pastikan kita memiliki aplikasinya ya, penerapan dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari ya supaya firman Tuhan itu bisa hidup ya, hidup dalam diri kita dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita doakan apa yang telah Tuhan berikan melalui ayat hari itu ya atau melalui pembacaan hari itu dan jangan lupa bagikan ya. Jangan kita simpan untuk diri kita sendiri, bagikan. Itulah gunanya kita membuat jurnal supaya dengan mudah kita bisa membagikan apa yang sudah kita tulis ya. Kita bisa bagikan ke WA group atau ke WA saudara-saudara kita atau ke sosmed-sosmed yang kita miliki supaya banyak orang lagi bisa lebih menikmati firman Tuhan. Nah, ini contoh satu jurnal yang bisa kita tulis ya. Hari ini Paskah
Badino Paskah 2 Maret dari Keluaran 12:1-51. Di situ ada linknya, lalu jurnalnya ya kita bisa susun. Kita baca dari Keluaran 12, lalu tinggal nanti ditulis ayat-ayatnya, alasannya, dan bagaimana menolong untuk menghayati Paskah dan responsnya. Ya, ditulis dengan rapi sehingga kita bisa membagikannya. Gitu. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita sudah tahu ya dengan cepat tentang apa ini Badino Paskah, dan mari ya kita ajak teman kita untuk melakukan Badino Paskah. Selama 7 minggu kita akan menggali, mengerti, kita akan mengalami, ya, menikmati cerita Paskah dengan cara yang segar dan sistematis, yang bukan hanya lewat teks Alkitab maupun multimedia, tetapi juga bersama-sama dengan lebih disiplin dan lebih relevan. Ini sejalan dengan program ya Go Sabda dari Yayasan Lembaga Sabda, di mana kami ingin kembali membawa ya gereja umat Tuhan untuk kembali kepada firman Tuhan, ya, bisa menikmati ke dalam firman Tuhan, dan pada masa Paskah ini bisa mempersiapkan hati kita untuk menyambut Paskah dan menikmati ya anugerah Tuhan dalam hidup kita dengan berfokus kepada firman-Nya dan kepada Kristus. Nah, apakah selesai? Enggak, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mulai hari ini, karena tepat sekali ya, hari ini adalah tanggal 2 Maret. Beberapa teman saya tadi sudah bilang, hari ini tolong doakan ada ibadah Rabu Abu gitu ya. Karena gereja mereka ada yang memperlakukan ibadah para Paskah selama 40 hari gitu ya. Dan kita lakukan mulai tanggal 2 Maret sampai 29 April 2022 bersama umat Tuhan ya di seluruh dunia, bahkan ya dengan Badino Paskah. Bahkan ya kami staf Sabda hari ini pun sudah mulai melakukan PA Badino Paskah sampai bulan April 2022, dan beberapa sharing kami juga akan ada yang kami share ya, kami bagikan ya di dalam Facebook Alkitab Setiap Hari. Ya, tidak hanya terbatas di Facebook Alkitab Setiap Hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita sudah punya jurnal, sudah punya catatan. Kalau mau rekam suara juga mungkin boleh ya, kalau nggak suka nulis gitu ya. Bagikan ke gereja kita, ke komunitas kita, keluarga kita, kenalan kita. Kalau mau membentuk kelompok Badino Paskah sendiri di gereja, silahkan bisa memakai bahan dari Yayasan Lembaga Sabda ini, dari Badino Paskah, atau mau dalam grup keluarga, daripada kita hanya share selamat pagi, ya, atau share berita-berita yang kadang-kadang malah bikin pusing gitu ya. Ya, kita ajak mereka untuk bersama-sama melakukan disiplin mempersiapkan Prapaskah dengan Badino Paskah ini ya. Karena ini bisa menolong nggak hanya orang-orang dewasa, tetapi bahkan anak-anak sekolah minggu pun bisa tertolong dengan bahan-bahan yang digunakan dalam Badino Paskah. Ya, jadi silahkan bergabung dalam komunitas Facebook Alkitab Setiap Hari ya, di grup. Silahkan saja langsung join di dalam sana gitu ya, sehingga setiap hari kita bisa saling memonitor bersama-sama, saling membangun bersama-sama, mengingatkan, yuk ya selama 40 hari ini kita lakukan persiapan Paskah, disiplin rohani untuk mempersiapkan Paskah dan menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari, ayo mulai Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua, ayo ajak rekan-rekan kita, guru-guru sekolah minggu, mereka juga bisa melakukannya bersama dengan anak-anak layan mereka, jemaat, dan siapapun ya, ajak untuk sengaja dengan kesadaran kita melakukan sesuatu untuk disiplin persiapan Paskah atau disiplin Prapaskah. Bukan tentang perbuatan-perbuatan lagi ya, tetapi bagaimana kita menghayatinya kembali kepada firman Tuhan. Yuk, sudah ada resources yang tersedia dan kekinian. Nanti teman saya Santi juga akan memberikan beberapa informasi tentang bahan-bahan Paskah yang dapat digunakan, dan ya silahkan gunakan ya, pinjam program Badino Paskah ini untuk komunitas Bapak Ibu Saudara sekalian, atau gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, terima kasih banyak. Informasi lebih lengkap tentang Badino Paskah bisa menghubungi kami lewat email, WA, dan bisa masuk ke dalam situs Badino Paskah ya, badino.sabda.org/paskah. Ayo kita mulai disiplin Prapaskah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh, sebentar. Ya, tadi saya janji ya mau kasih beberapa demo. Ya, teman saya Tian akan menolong saya untuk kita langsung masuk aja on the spot ke situs badino.sabda.org atau bisa ke sabda.id/badino juga silakan. Ya.
Ya. Oke. Ya, ya ini sudah masuk ya ke dalam situs sabda.id/badeno, sama saja kalau masuk ke badeno.sabda.org juga boleh. Dan di halaman depan itu sudah kami siapkan link untuk masuk ke dalam Badeno Paskah. Kalau yang tampil saat ini adalah bacaan reguler ya untuk Badeno ya. Nah, kalau mau masuk ke Badeno Paskah langsung masuk saja, klik ke Badeno Paskah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian langsung akan masuk ke dalam jadwal ya. Ya. Oke, bacaan untuk hari itu ya. Ya. Silahkan bisa diklik. Ya, kita akan langsung default masuk ke dalam bacaan untuk hari itu ketika kita masuk ke dalam Badeno Paskah. Nah, hari ini tanggal 2 Maret ya, Keluaran 12 ayat 1 sampai ke 51 ya, kita bisa baca teksnya dari berbagai macam versi juga sudah tersedia, klik di situ ya. Itu ada beberapa bahasa suku dan versi Indonesia yang lain. Kalau mau lanjut sekadar dari mau lanjut untuk belajar juga sudah tersedia panduan ya, penjelasan singkat ya tentang dari Keluaran pasal 12 tersebut ya, silahkan nanti bisa masuk ke dalam Alkipedia. Lalu kita bisa langsung masuk juga bagaimana kita bisa dengar audionya ya dari Keluaran ini ya. Saya mau ini ya juga tadi ada contoh untuk bisa buka jadwal lengkapnya ya, silahkan Tian bisa dibuka jadwal lengkapnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kalau masuk ke dalam bagian rencana, menu rencana di atas ya, Bapak Ibu Saudara sekalian akan langsung masuk ke dalam jadwal lengkap ya untuk kalender Badeno Paskah bulan Maret sampai bulan April. Nah, saya mau pilih satu dari Yohanes pasal 12 itu tanggal 14 Maret ya, untuk menunjukkan kita bisa klik sewaktu-waktu bagian mana yang ingin kita lihat. Nah, saya mau pilih Yohanes pasal 12 tadi. Kita bisa lihat ya, kita bisa baca Yohanes 12 ayat 1 sampai 50 ya, lalu bisa dengar audionya ya. Nah, mungkin kita mau dengar ini Tian, audionya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Iya, jadi dengan mendengarkan audio kita bisa merasakan juga suasana yang terjadi saat itu ya. Kita bisa bisa membayangkan keadaan saat itu dan bisa lebih memahaminya, memaknainya. Kalau mau dengar program-program studi Alkitab audio juga bisa langsung dengar ya. Kita nggak akan dengar ini ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa coba sendiri. Lalu kalau kita mau lihat untuk bagian nontonnya di Yohanes pasal 12 ini, ya, saya mau pilih perikop yang kedua gitu ya, tentang bagian Yohanes 12, 17 sampai 36. Ini ada sekitar 3 menit ya. Silahkan Tian bisa dicoba sedikit ya. Ini dari video Lumo. Dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang ini dia. Tentang Yesus masuk ke Yerusalem, pergi menyongsong dia ya, karena disambut mereka seperti mendengar raja bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada ini waktu saya putarkan ini juga anak-anak sekolah minggu saya, mereka senang sekali bisa melihat ini ya, menjadi semacam tafsiran visual juga bagi mereka untuk bisa lebih memahami teksnya ya, untuk kita bisa menjelaskan dengan lebih mendalam lagi tentang keadaan yang terjadi saat itu ya. Oke, nah silahkan turun lagi ya, kita juga bisa melihat berbagai macam Badeno Plus ya, tadi yang sudah saya katakan kita bisa melakukan Badeno Studi ya. Dari Yohanes 12 ini kita bisa melihat kata-kata penting yang bisa kita lihat artinya ya. Dari Yohanes 12 ada kata Yohanes, ada tentang Yesus Kristus, ada gelar untuk Yesus, kita tinggal klik nanti akan masuk ke dalam penjelasan tentang kata-kata tersebut. Kita juga bisa belajar lewat komik ya, ada beberapa pilihan komik Alkitab di sini. Kalau ini ya, ada beberapa pilihan komik Alkitab di sini, defaultnya adalah Kingston Indonesia. Jadi bisa lakukan studi berkomik Alkitab. Ya, tadi seperti yang sudah saya katakan ya, teman saya tadi waktu PL Keluaran 12, dia buka komik dulu ya, karena katanya lebih jelas dulu lewat komik. Nanti setelah komik baru dia masuk ke dalam teksnya gitu ya. Yaitu cara anak muda ya. Mamahnya dia seumuran saya, jadi dia anak saya ya.
Jadi saya mau kasih lihat perbandingannya. Dia tuh anak muda lebih suka dengan yang visual, dan itu akan membawa dia masuk ke dalam yang lebih lengkap lagi ke dalam teks Alkitab atau ke dalam audio Alkitabnya. Ya, lalu ada juga tadi ya, ada Badeno suku, nanti bisa ya Badeno bonus dulu ya. Bisa lihat ininya, bisa lihat ilustrasinya, lalu ada himne, kidung-kidung bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang sesuai dengan ayat atau hari itu. Lalu juga ada Badeno suku, ya, ada Alkitab audionya dan Alkitab Mobi untuk teks Alkitabnya, dan juga ada informasi bagaimana kita bisa melakukan Badeno ini bersama-sama. Ya, silakan nanti bisa bergabung ke dalam grup ya, ke dalam grup Badeno di Alkitab setiap hari. Ya, begitu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap bisa lebih jelas, nanti bisa dicoba-coba sendiri, tidak hanya dicoba tapi ayo mulai ya kita lakukan Badeno Paskah ini dengan program Badeno dari Yayasan Lembaga Sabda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Evi. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat lengkap mengenai Badeno dan juga untuk demonya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung untuk memasuki sesi berikutnya mengenai pemaparan Cisit Paskah. Ya, saya akan meminta untuk rekan saya yang ada di admin teknis untuk bisa share screen. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan mengenai daftar bahan Paskah. Ya, kami biasa menyebutnya ini dengan Cisit Paskah. Ya, kami merekomendasikan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa menggunakan sumber referensi ini untuk bisa memperlengkapi persiapan Paskah di tahun ini. Ya, daftar bahan Paskah ini kami merekomendasikan sumber situs utama. Jadi ada Paskah Indonesia, lalu juga ada Pustaka Paskah yang ini merupakan bagian di dalam situs Paskah Indonesia. Lalu juga ada paskah.co, ini merupakan pusat dari bahan-bahan Paskah dari berbagai sumber yang ada di internet yang sudah kami seleksi dan juga kurasi. Jadi ini bisa sangat baik untuk Bapak Ibu pakai. Lalu juga ada paket Paskah. Lalu juga ada situs yang wajib dikunjungi ya, ada Badeno Paskah dan juga ada situs Alkitab Sabda. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada Pustaka Paskah, ini ada beberapa kategori yang kami cantumkan di sini. Ada Harmoni Injil, Badeno Paskah, Leksionari. Ya, tadi sempat ditanyakan ya tentang Leksionari. Jadi di dalam Pustaka Paskah ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan jadwal, lalu jadwal mulai hari ini ya, Rabu-Abu, nanti sampai dengan tanggal 29 April. Lalu nanti Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan bahan-bahan multimedia yang bisa mendukung untuk setiap jadwal harian ini untuk bisa mendalami Paskah dengan baik. Ya, jadi nanti silakan untuk menggunakan jadwal ini, Bapak Ibu bisa mengunjunginya di situs Paskah. Lalu juga tersedia kurikulum Paskah untuk sekolah minggu, lalu juga ada khusus untuk guru, lalu ada Bible audio Paskah, lalu kita bisa belajar juga kata kunci Alkitab. Nah, ini PA Paskah dengan komik juga kami sediakan. Lalu ada do it yourself Paskah. Jadi di sini kami menyediakan beraneka jenis bahan Paskah multimedia. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara bisa berkreasi sekreatif mungkin untuk bisa menyiapkan bahan-bahan Paskah baik untuk sekolah minggu, untuk pelayanan remaja maupun untuk gereja. Lalu juga ada liturgi Paskah. Nah, untuk paket Paskah sendiri kami menyediakan ada 2 paket Paskah Kingston Indonesia. Ini kami bekerja sama dengan mitra kami dari Kingston dan kami menyediakan komik-komik Alkitab dengan kualitas yang sangat baik dan yang Alkitabiah yang nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan ini untuk bisa mendalami Paskah baik untuk pelayanan remaja maupun juga bisa untuk sekolah minggu. Ya, lalu juga ada paket Paskah Sabda Media, ini kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra ILSA di dalam menyediakan berbagai bahan multimedia untuk Paskah ini. Ya, berikut tampilan untuk situs Paskah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, dalam setiap menu nanti akan ada banyak sekali jenis bahan yang bisa dipakai. Lalu juga tampilan situs Badeno Paskah ya, tadi sudah sempat ditampilkan juga
waktu sesi Bu Evi. Ya, berikutnya kami tidak hanya menyediakan sumber utama untuk situs Paskah, tapi juga kami menyediakan bahan-bahan multimedia, ada video. Di sini kami menyajikan ada film, animasi, dan juga klip. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mempelajari mengenai Paskah melalui video Paskah, bisa menurut kitab Injil, atau mungkin bisa melakukan studi Alkitab bertema Paskah, bisa memanfaatkan video The Bible Project, Raja Kemuliaan, bahkan siapakah dia, Yesus Sang Mesias. Lalu juga bagi Bapak Ibu Saudara yang terlibat di pelayanan sekolah minggu, bisa juga untuk memanfaatkan ada klip dari Dongheng. Ini juga kami ada beberapa topik berkaitan dengan Paskah, lalu juga bisa memutar kembali ya, ada klip traktat Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Nah, ini sangat cocok untuk sekolah minggu. Jadi silahkan untuk memanfaatkan bahan-bahan ini bagi pelayanan. Ya, berikutnya selain video ada audio. Oh ya, ini untuk tampilan dulu, tampilan contoh untuk beberapa video tentang Paskah. Jadi ada video Paskah berdasarkan kitab Injil, lalu di bagian atas itu ada Lumo untuk Injil Markus, Injil Matius, Lukas, Yohanes, dan di bagian bawah ada video Tetelestai, ada 3 episode yang berkaitan dengan Paskah, episode keselamatan, lalu sudah selesai, dan juga kehidupan kekal. Nah, di bagian yang pojok paling kanan ini adalah contoh dari video Dongheng. Ya, berikutnya akan ada audio juga. Kami menyediakan di sini kategorinya saja, jadi ada audio Alkitab Sabda, audio dan multimedia studi Alkitab, lalu ada audio seputar Paskah, ini bisa berupa audio artikel, ada lagu, MIDI, audio film Yesus, dan juga ada himne baik dari KJ maupun dari pujian. Ya, lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kategori ini Bapak Ibu Saudara akan bisa mendapatkan lagi jenis-jenis audio yang lainnya. Ya, nanti saya akan tampilkan di bagian paling akhir ya. Ya, ini adalah contoh-contoh untuk yang daftar audio artikel Paskah. Ya. Berikutnya kami juga menyajikan ada aplikasi, ini bisa menunjang Bapak Ibu Saudara di dalam mempersiapkan Paskah. Jadi ada aplikasi Alkitab yang terbuka, lalu bagi yang terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu, bisa juga untuk memanfaatkan aplikasi cerita Alkitab terbuka. Ini juga cocok untuk anak-anak, lalu ada cerita Injil audio, lalu ini ada komik Alkitab. Nah, di sini juga akan sangat menolong karena banyak sekali komik yang ada di dalam aplikasi ini. Silahkan nanti Bapak Ibu Saudara mengunduh aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan untuk bisa menolong pelayanan Anda. Ya, selain itu kami juga menyediakan ada renungan. Ya, lebih dari 35 bahan renungan yang sudah disediakan di sini. Jadi renungan ini berdasarkan pada kitab-kitab Injil yang membahas mengenai Paskah, dan renungan-renungan ini bisa Bapak Ibu dapatkan nanti di situs paskah.co. Ya, selain itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membahas mengenai topik-topik Paskah, ada dosa, hukuman kekal, darah, ketaatan, penderitaan, penebusan gitu, bisa mendapatkan bahan-bahan ini dalam berupa teks ya, karena untuk topik-topik Paskah ini kami menyediakannya dalam format teks dalam bentuk artikel, jadi nanti bisa mendapatkannya juga per topik ini, lalu juga ada buku, lalu juga ada bahan teks, jadi kumpulan artikel Paskah, ada tips termasuk blog Paskah, dan juga kita bisa mempelajari Paskah-Paskah dalam bahasa-bahasa yang lain selain dalam bahasa Indonesia. Ya, ini semua akan bisa Bapak Ibu dapatkan di dalam cheat sheet Paskah atau daftar bahan Paskah yang bisa dipakai untuk gereja, guru sekolah minggu, kelompok, bahkan untuk setiap pribadi kita untuk bisa menjalani masa prapaskah, untuk bisa mempersiapkan Paskah tahun ini dengan baik. Ya, silakan mendapatkannya di situs paskah.sabda.org atau di situs resource.sabda.org. Nah, saya akan meminta rekan saya untuk bisa menampilkan cheat sheet Paskahnya supaya Bapak Ibu punya gambaran untuk bisa memilih bahan-bahan yang ada di dalam sini. Ya, ini tampilan situs resource. Lalu Bapak Ibu bisa klik di bagian daftar bahan Paskah. Ya,
tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal di scroll di bawah aja. Kami sudah memberikan banyak sekali referensi bahan Paskah untuk bisa digunakan. Bahan-bahan ini sangat lengkap, multimedia, juga kekinian, dan bisa dipakai untuk pelayanan di gereja. Ya, ini bisa dilihat sudah ada durasinya juga, jika itu berupa video, supaya nanti Bapak Ibu Saudara bisa mempertimbangkan juga ya mana video yang ingin dipakai, seperti itu. Ya, oke, kita akan coba ya untuk membuka salah satu dari bahan di sini. Mungkin kita akan lakukan saja ini, mendengarkan studi Alkitab bertema Paskah. Bisa dibuka untuk yang sekolah Alkitab audio dengan judul Realitas Kebangkitan. Ya, silakan untuk rekan admin untuk bisa memutarkan. Itulah sebabnya Paulus menyebutnya Injil Kristus. Kematian Yesus Kristus itu indah, sebab kematian Yesus Kristus itulah cara Allah untuk menyelamatkan kita semua. Dan jangan keliru, kitab suci bersikap dogmatis. Tidak ada jalan lain diselamatkan selain lewat salib Yesus Kristus. Ya, ini sedikit contoh ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana menggunakan cheat sheet ini? Silakan nanti Bapak Ibu melihat daftarnya, lalu coba dipilih sesuai dengan kebutuhan. Apalagi nanti jika ingin menggunakan kurikulumnya atau mungkin panduannya, karena di sini kami tidak hanya menyediakan bahan itu berdiri sendiri, tetapi ada bahan-bahan yang sudah kami kemas sedemikian rupa. Jadi ada bahan, ada panduan penggunaannya, lalu juga ada kurikulumnya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu pelajari di sini dan manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memperlengkapi Bapak Ibu Saudara di dalam mempersiapkan Paskah. Ya, jangan lupa materi ini, bahan referensi ini bisa Bapak Ibu unduh dan juga bisa diinformasikan kepada rekan-rekan yang ada di gereja maupun yang ada di komunitas pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, demikian pemaparan cheat Paskah. Jika nanti Bapak Ibu Saudara ingin bertanya bisa ditanyakan di grup MLC atau bisa mengontak kami.